Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifiyah Zahra, NIM 230027173 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Video kali ini merupakan video tugas saya untuk mata kuliah Komputer Dasar sesi 113, pertemuan ke-13 yang berjudul Mengenal Microsoft PowerPoint, bagian yang pertama. Di materi kali ini ada 6 pembahasan. Yang pertama, membuka aplikasi Microsoft PowerPoint dan memilih template. Yang kedua, membuat layout, cover, dan materi. Yang ketiga, pengaturan paragraf dan font. Yang keempat, pengaturan background, warna latar belakang, dan teks. Yang kelima, pengaturan transisi dan animasi. Dan yang keenam, tampilan slideshow. Sebelum masuk ke materinya, apakah Microsoft PowerPoint itu? Jadi di sini kita ambil dari Wikipedia ya. Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint, jadi ada 3 namanya, adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft PowerPoint ini bisa digunakan pada Windows dan juga Apple macOS. Microsoft PowerPoint dikembangkan pertama kali pada tahun 2003 dan digunakan oleh kalangan perkantoran, pebisnis, para pendidik, siswa, dan trainer. Microsoft PowerPoint pertama kali dikembangkan oleh Robert Gaskin dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan bernama Fortalk Inc. yang kemudian mereka ubah namanya menjadi PowerPoint. Pada tahun 1987, PowerPoint 1.0 dirilis dan komputer yang didukungnya adalah Apple Macintosh. Pada waktu itu, PowerPoint masih menggunakan warna hitam putih yang membuat halaman, teks, dan grafik untuk transparansi overhead projector atau OHP. Jadi, sebelum ada PowerPoint, orang-orang itu menggunakan OHP, tetapi sekarang OHP itu tidak digunakan lagi ya, sudah dimuseumkan. PowerPoint ini awalnya ditampilkan di komputer melalui InFocus. Tetapi sekarang sudah tidak terlalu banyak lagi ya untuk penggunaan InFocus karena sudah bisa melalui layar monitor masing-masing atau bahkan dari HP ya. Di sini ada beberapa versi dari PowerPoint. Setiap tahun itu hampir mengalami perkembangan ya atau perubahan. Kemudian ada 4 format untuk penyimpanan PowerPoint. Yang pertama itu PPT, kemudian PPS, ketiga POT, dan yang terakhir itu PPTX. Yang digunakan sekarang itu yang PPTX ya untuk PowerPoint 2013, 16, dan 19. Bagaimana cara mengambil atau membuka aplikasi Microsoft PowerPoint itu? Jadi cara mengambil atau membuka aplikasi Microsoft PowerPoint itu bisa melalui tampilan layar di sini atau juga bisa di sini. All apps, kita cari PowerPoint. PowerPoint. Ini kita klik. Ini adalah tampilan awalnya. Di sini tersedia berbagai macam themes atau template ya untuk background dari PowerPoint kita nanti. Nah, kalau misalnya masih kurang, nih kita klik more themes. Di sini ada pilihan-pilihannya lagi. Kalau misalkan di sini belum ada yang cocok atau yang pas, itu bisa di-download dari internet ya.
Misalnya kita pilih yang ini. Setelah kita pilih, kita klik create ya. Ini bisa kita ganti ya. Nah, di sini kita bisa sekalian belajar juga ya, cara agar teks ini tidak keluar dari batas kertasnya. Caranya yang ini bisa kita geser. Kemudian ini bisa kita perbesar. Kemudian ini juga bisa kita ganti. Nah, ini sudah kontras ya dia warnanya. Backgroundnya putih, teksnya warna hitam. Jadi PPT yang kita buat itu harus kontras warnanya. Jadi kalau misalnya backgroundnya lembut, nah teksnya itu warnanya gelap. Nah di sini warnanya sepertinya kurang gelap, maka bisa kita hitamkan atau bisa kita bold. Jadinya seperti ini. Jadi presentasi yang kita buat itu harus kontras ya, agar mudah dibaca. Sebelum kita membuat paparan kita itu, kita harus mengatur layoutnya terlebih dahulu. Nah, caranya itu yang ini kita hapus. Ini kita atur layoutnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini kalau untuk cover biasanya yang ini. Jadi ini sudah pas ya, sudah cocok untuk cover. Tinggal kita atur saja seperti ini. Kemudian kita tambah new slide. Di sini bisa kita ganti dengan materi. Lalu di sini pembahasan tadi ya, ada 6. Nah, kita bisa menambah background ya. Background itu didesain. Di sini ada banyak pilihannya. Misalnya kita pilih yang ini. Di sini tanda stripnya itu terganti jadi tanda panah. Nah, ini bisa kita perbesar agar lebih terbaca. Yang ini pembahasannya juga kita perbesar. Karena di sini sudah ada tanda panah, maka kita tidak perlu tanda khusus ini lagi ya. Kita hapus saja. Maka jadinya seperti ini. Sekarang kita tambah bagaimana logo grafik. Misalnya kita pilih yang ini, kita copy. Untuk logo grafik itu di sini ada online pictures, insert icon. Yang di sini insert smart art grafik. Ini 3D ya, 3 dimensi, insert video, insert tabel, dan insert chart. Nah, kita coba untuk insert icon. Di sini ada berbagai macam icon yang tersedia di aplikasi. Kemudian kita bisa insert picture online ya. Misalnya kita ketik di sini Microsoft PowerPoint.
Misalnya kita pilih yang ini, setelah kita pilih ini kita klik insert. Kemudian kita bisa tambah video, tapi di sini tempat untuk insert videonya sudah tidak ada lagi ya, maka kita ke menu insert yang di atas sini. Lalu kita pilih video dari device ya. Kita pilih yang ini, setelah kita pilih kita insert. Ini videonya bisa dikecilkan. Seperti ini dan bisa di play setelah kita mendapatkan nilai akhir ini dan di pause juga. Berikutnya kita akan menggabungkan antara grafik dan teks. Ini kita tambah new slide atau kita duplikat saja yang ini. Ini kita pindahkan ke sini. Ini tadi kita tambahkan ke sini ya. Kita copy dan kita tambahkan ke sini. Beri jarak masing-masing. Nih. Seperti ini. Ini adalah gabungan antara teks dan grafik. Sekarang kita sedang membuat layout ya, tampilan. Lalu ini tampilannya, maka kita coba untuk tampilkan. Ini tampilannya masih biasa saja, atau slideshow ya. Lalu bagaimana agar tampilan kita menjadi lebih menarik? Maka agar tampilan kita itu jauh lebih menarik, paparan kita itu bisa kita tambah transition dan animation atau transisi dan animasi. Ini kita coba transisi. Di sini ada banyak pilihannya. Misalnya kita pilih yang ini. Lalu kita bisa mengatur durasinya ya, cepat dan lambatnya. Ini 1 detik kita atur menjadi 4 detik. Kemudian kita bisa menambahkan efek tadi dari bawah ke atas. Ini kita coba dari kanan ke kiri. Nah, ini durasinya berubah lagi, maka kita atur jadi 4 detik. Dan kita coba. Nah, ini jadinya sedikit lebih lambat ya geraknya. Atau misalnya mau kita ganti yang ini atau yang ini atau mungkin yang ini. Nah, itu suka-suka kita saja. Ada banyak pilihannya, atau mungkin yang ini. Nah, ini kita tambah durasinya dan kita coba. Nah, seperti ini ya. Kalau ini yang kita pilih, kita bisa menambahkan sound, misalnya drum. Kita coba. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kita apply untuk ke semua slide. Tinggal kita klik apply to all. Lalu kita coba lagi. Untuk pergantian slide itu tinggal diklik enter saja. Nah, jadinya semua slide itu sudah ada soundnya. Atau kita juga bisa mengganti untuk masing-masing slide-nya.
Lalu bagaimana agar masing-masing huruf ini ada animasinya? Maka kita letakkan kursor di sini dan kita pilih animasi. Di sini ada berbagai macam pilihannya. Misalnya kita pilih yang zoom. Agar lebih bagus, kita tambah durasinya. Nah, di sini kita tambah delay-nya. Lalu kita coba. Nah, ini belum muncul. Maka kita klik enter atau mouse ya. Baru muncul. Lalu yang kedua, ini kita kasih animasi juga. Misalnya yang ini, atau flow it ya. Nah, ini bisa kita tambahkan efek yang tadi dari bawah ke atas, ini kita dari atas ke bawah. Lalu durasinya kita tambah dan kita kasih delay 1 detik. Kita coba. Ini kita klik. Muncul. Kemudian klik sekali lagi. Muncul namanya. Bagaimana agar masing-masing dari kata ini tidak perlu kita klik? Nah, caranya itu di start ini kita pilih after previous. Lalu yang ini namanya juga kita pilih after previous. Nah, kita kasih delay-nya itu 1 detik. Yang ini juga 1 detik. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini tanpa diklik dia muncul sendiri. Lalu namanya juga muncul sendiri. Untuk slide yang kedua itu dia akan langsung tampil karena belum kita format. Maka untuk slide yang kedua itu bisa kita buat juga variasinya. Untuk materinya, misalnya kita pilih ini. Efeknya ini ya. Ini durasinya kita tambah jadi 3 detik dan delay-nya 1 detik. Untuk uraiannya bisa kita pilih animasi yang lain. Misalnya ini seperti dijatuhkan ya. Lalu bisa kita pilih efeknya. Nah, ini by paragraph, jadi dia masing-masing. Kalau kita pilih as one object, dia akan langsung muncul semuanya. Ini kita bikin after previous, kemudian durasinya 3 detik dan delay-nya 1 detik. Ini juga sama, kita bikin after previous. Kita kasih delay-nya itu 1 detik. Ini kita coba tampilannya dari awal. Ini tanpa diklik apapun dia akan muncul sendiri. Lalu untuk ke slide yang berikutnya itu kita klik mouse. Kalau itu untuk presentasi. Tapi ada kalanya kita itu dia bisa tampil secara otomatis di layar. Kalau misalnya dia otomatis tampil di layar, itu bisa diatur di bagian slideshow yang ini. Tapi itu untuk lain kali saja. Ini bisa kita tambah animasi. Kita klik, kemudian animasi misalnya yang ini.
Kita pilih after previous, kita lihat dulu. Nah, videonya harus di play-nya di sini. Akan nilai akhir ini tadi. Lalu, ini slide berikutnya. Kita coba untuk format slide yang ini. Nah, kita coba edit yang slide keempat. Ini kita bisa tampil bersamaan. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, dia akan tampil secara bersamaan. Yang ini kita hapus karena tidak diperlukan. Ini kita coba dari awal. Membuat PPT itu agak sedikit lama ya, karena kita harus sering-sering melihat tampilannya. Untuk teksnya ini kita tidak perlu menekan enter. Kalau ingin ke next slide, itu kita klik mouse ya. Kalau ingin play video, itu kita kliknya di sini, karena kalau kita klik enter, dia akan ke slide yang berikutnya. Untuk slide yang ini, sepertinya kita harus mengklik terlebih dahulu ya. Ini seharusnya tidak perlu kita klik, maka kita coba lihat di pengaturan. Nah, yang ini kita ganti menjadi after previous, ini with previous, ini with previous. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita save. Jangan lupa untuk di-save. File ini bisa kita simpan di simpanan awan. Jadi jangan menyimpannya di hard disk, apalagi jika komputernya itu kapasitasnya terbatas, karena jika hard disknya sudah mulai mau penuh, itu akan lambat kerjanya. Karena dia harus membaca indeks dari data-data komputer. Baiklah, sekian video tugas saya untuk pertemuan ke-13 mengenal Microsoft PowerPoint bagian yang pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.